ngomong sih aja nggak apa-apa. Ngomong di sini aja Pak. Kita ingin keterbukaan dari pihak BPN kawan-kawan. Betul. Ini adalah wakil dari rakyat semua. Nggak ada rahasia. Ini bukan untuk ditutup-tutupi lagi. Karena apa? Informasi publik selama ini tidak jalan di sini kawan-kawan. Kalau jalan nggak mungkin terjadi seperti ini. Nggak mungkin ada kasus-kasus pungli seperti ini. Inilah kebusukan di BPN kawan-kawan. Sudah banyak calonnya, orang dalamnya banyak yang main. Mulai dari petugas ukurnya juga melakukan pungli. Apa ini sebenarnya? Diputar, tong kali tong kali tong. Diputar, tong kali tong. Jogot-jogotan, saling tuju, saling gigit. Jogot-jogotan, saling caplo. Semakin bosan kita dibuatnya, biar lupa akan masalahnya. Rombang-ambing masyarakat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, hari ini kita mengagendakan bagaimana implementasi dari audit sosial itu sesungguhnya agar beberapa hal yang ditekankan dalam proses audit sosial yang melibatkan masyarakat ini nanti mampu menyentuh atau mencapai tataran-tataran yang kita targetkan sejak semula. Data-data dari masyarakat juga sudah kita kumpulkan. Statement atau pernyataan dari pihak BPN juga sudah kita kumpulkan semua. Artinya memang sertifikasi Prona ini memang ditujukan untuk masyarakat miskin. Dan untuk tahun 2011 ini memang ada target sekitar 500 orang ya. 500 bidang tanah. 500 bidang tanah di Kota Blitar. Nah, dari statement dari pihak BPN itu menegaskan bahwa Prona yang ada di Kota Blitar ini gratis. Permasalahannya setelah kita akan investigasi di lapangan, banyak masyarakat yang dipunguti duit. Memang dari beberapa investigasi yang sudah kita lakukan, memang tak ada selembar pun kwitansi. Tidak ada selembar pun kwitansi. Nah, fakta di lapangan kemarin mungkin kawan-kawan bisa menjelaskan mungkin. Setelah kemarin mengadakan investigasi di kelurahan kemudian ternyata ini memang ada sedikit indikasi penyelewengan. Yang pertama menyatakan bahwa dari pihak kelurahan ini nggak ada sosialisasi sama sekali. Mereka pun nggak tahu bahwa ini sifatnya gratis. Tetapi faktanya di lapangan pernyataan mereka ditarik, ada yang 1.250.000 bahkan ada yang 3 juta. Seperti itu. Program Prona sebenarnya sudah dilakukan berapa lama sih? Menurut BPN sejak tahun 1981 program Prona itu diadakan pemerintah melalui dana APBN. APBN habis itu turun ke BPN pusat. Habis itu turun lagi ke BPN provinsi, ke BPN daerah, lalu langsung turun ke dinas-dinas terkait, langsung turun ke warga yang pada intinya untuk program Prona yang diadakan pemerintah itu gratis. Sudah ada anggaran sendiri, dana pendamping pun juga ada. Itu diambil dari APBD. Itu versi BPN. Pada menutup ini juga terjelaskan bahwa peran serta masyarakat secara aktif ya dalam memperoleh informasi yang baik dan benar ini harus segera dikembangkan di bumi proklamator ini. Sedangkan partisipasi itu bisa diwujudkan dengan masyarakat melakukan audit sosial ya di beberapa instansi terkait yang merupakan atau menjadi lumbung informasi bagi masyarakat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, beberapa waktu yang lalu
kita sempat mengadakan investigasi, klarifikasi ke kepala BPN ini. Dan alangkah terkejutnya kita setelah mendapat statement atau pernyataan dari kawan BPN yang pada intinya Corona itu sudah dianggarkan oleh BPN per bidang itu sekitar 300, kalau Redis itu insya Allah sekitar 650, sedangkan adjudikasi itu jutaan rupiah. Ini ditangani secara cepat dan tuntas, minimal harus ada penahanan. Ditangkap kan kawan? Selamat siang semuanya. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa Prona itu. Ya, kadang-kadang masyarakat menganggap bahwa semua urusan sertifikat itu Prona. Padahal bukan. Prona adalah proyek administrasi pertanahan yang dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah pusat untuk urusan yang ada di pertanahan. Ya, urusan yang ada di pertanahan menyangkut pembiayaannya, yaitu biaya ukur, biaya pemeriksaan tanah, biaya pendaftaran. Itu disubsidi oleh pemerintah pusat. Nah, untuk itu setelah diselesaikan, mulai dari awal, kegiatan sampai dengan penyelesaiannya, yaitu dalam jangka 1 tahun sudah harus diselesaikan. Dari 500 sertifikat yang telah dibagikan ke koordinasi dengan pihak kelurahan yang bersangkutan. Bayar orang, Pak? Kalau dalam kegiatan Prona ada indikasi pegawai BPN melakukan pungutan untuk kantor pertanahan Kota Blitar, laporkan kepada saya dan akan saya tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian penjelasan kami. Apabila ada yang belum menerima, mohon berhubungan dengan kantor pertanahan Kota Blitar. Saya menginginkan komitmen dan nyataan dari pihak Polresta, khususnya Unit Tipikor Kota Blitar. Bukti kan nggak perlu sekarang, kan harus kita sidik-lidik dulu. Ya. Jadi apa yang dilaporkan saya minta, kalau memang ada bukti tolong sodorkan ke saya. Sudah ketangkap ini, Pak. Sudah, ya Pak Sabar. Ini apa dia itu mempengaruhi saksi? Intimidasi, Pak, itu, Pak. Yang mana? Yuk, kirimkan. Lurah itu mengintimidasi. Lurah sudah berkelit dan kemudian dia nakut-nakuti warga nih, Pak. Jangan. Ini fakta yang ada kayak gitu, Pak, nih, Pak. Lurah mendapat pernyataan nih, Pak. Ya. Ini banyak banget. Ini lurah nggak ngakui semua. Takut tangkap nanti, Pak. Pak Seterse, ya, kalau memang ada korban untuk dimintain keterangan saksi, hari ini kita periksa langsung bagaimana. Kalau diduga ini nyekel. Jodoh wedi. Ini kan gini, Pak, ya. Mereka itu Gini, loh. Sekarang siapa mau nulis tak lapor silakan. Ya, itu jadi kita akan tangani langsung korupsi ini. Oke ya. Tunggu dulu. Ini baik. Teleponku wes enek toh. Siapa yang belum punya nomor telepon saya? Ya, saya terus terang 0813. Jangan ngomong tok, Pak. Buktikan. Le, kowe iki kepiye Kapolres kok ngomong tok kepiye ora dadi Kapolres yang ngomong tok. Wis ro. 844 56588. Tempel neng pon-pon ki oke kok nomorku kok. Nek neng saksi telepon aku tak jemput neng omahku. Iya, kawan-kawan, ini adalah komitmen dari pihak Polres Blitar ya. Nanti setelah ini kita mengorganisir diri ya untuk menyiapkan beberapa ya korban-korban yang lain untuk kita bawa ke Polresta. Pungutan liar yang telah dilakukan oleh penyelenggara negara ini pun merupakan dampak dari keterbukaan informasi publik yang sampai detik ini masih belum berjalan dengan baik. Pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berwatak kerakyatan baru akan terwujud bila mana partisipasi masyarakat secara utuh ini dilakukan
prosedural Pak Tri ya, prosedural. Nanti ketika Edmail turun dan itu harus ada standar-standar, harus dinonaktifkan, kita nonaktifkan. Tapi monggo sekarang Polres tetap melakukan proses hukumnya. Silakan. ICW memang 2 tahun terakhir ini berusaha untuk mendorong pendekatan audit sosial ya dalam memberikan jaminan akses informasi kepada masyarakat. Ya, audit sosial ini ada beberapa tahapan ya, ada beberapa tahapan. Pertama tentu kita berusaha untuk mengenalkan terlebih dahulu kepada mereka metode ini seperti apa. Ya, jadi pada prinsipnya dengan pendekatan audit sosial ini kita ingin mendorong adanya keseimbangan relasi antara rakyat dengan negara. Rakyat yang selama ini ditempatkan sebagai objek, nah dengan pendekatan metode audit sosial ini, masyarakat harus menjadi subjek atas segala macam pelayanan yang harus diterima dengan baik oleh mereka. Jadi kalau kemudian pada titik tertentu pelayanan yang diberikan oleh negara itu tidak sesuai, mereka punya hak untuk melakukan gugatan. Dalam proses audit sosial terkait dengan penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang namanya sengketa informasi itu menjadi keniscayaan. Karena lagi-lagi tadi karena struktur birokrasi, kemudian kultur birokrasi yang tertutup memaksa situasi itu menjadi ada gitu. Kalau informasi itu bisa transparan, informasi itu bisa akuntabel, masyarakat bisa menguji informasi tersebut, bisa menguji semua proyek-proyek yang terkait dengan anggaran atau yang diberikan oleh pemerintah daerah, tentu ini bisa diantisipasi sebelum pakai pendekatan undang-undang anti korupsi. Dengan perubahan sistem politik dan demokrasi yang sekarang ini sedang berlangsung, saya pikir masyarakat semakin cerdas untuk menilai atau menguji semua pelayanan yang diberikan oleh masyarakat. Apalagi sekarang banyak sekali regulasi-regulasi yang menjamin masyarakat untuk berpartisipasi dalam negara gitu. Jadi kalau kemudian itu terus dihambat, nah ini menjadi persoalan yang krusial gitu, karena pada akhirnya sistem politik atau sistem demokrasi yang berubah sekarang ini akhirnya hanya menjadi formalitas karena masyarakat memang belum mendapatkan hak yang semestinya. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian, kebebasan informasi itu milik siapa? Ya milik kita semua. Setelah kami melakukan audit sosial di desa kami, itu menimbulkan dampak bagi kami sendiri yang melakukan begitu. Salah satu contoh ya kepada salah satu masyarakat yang melakukan audit, tanamannya juga dicabuti oleh orang-orang yang tidak kita ketahui begitu. Kecamatan juga seperti kebingungan. Mereka selalu mengadakan pertemuan-pertemuan. Intinya pertemuan itu juga hanya orang-orang tertentu, tidak melibatkan semua unsur masyarakat, dan mereka juga mendatangi dari rumah ke rumah untuk meminta tanda tangan ini supaya masyarakat itu mau membenarkan bahwa bangunan ini memang sudah benar-benar bagus begitu. Salah satu yang diberikan ya diperbaiki yang rusak-rusak itu, selebihnya itu ya hanya sebatas omongan. Salah satu contoh yang dikatakan oleh Pak Camat adalah memberikan suatu perdes kepada masyarakat Tanjung Harap khususnya Dusun 5 ini. Nyatanya sampai sekarang juga perdes itu tidak ada terbit, dan sampai sekarang juga kasus ini masih mengambang kayaknya. Masyarakat juga masih bertanya-tanya sampai di mana sebenarnya audit sosial yang kami lakukan ini. Mereka bisa menjawab. Ya ini mungkin karena masyarakat yang mengerjakan, masyarakat kan kita tahu bahwa dia bukan ahli bangunan. Dan itu kan kalau kita tanya lagi apakah fasilitator nggak mengawasi, kita udah mengawasi tapi ya ini ya artinya nggak tahu arah mau kemana ini. Ditambah lagi memang kita nggak sampai sekarang ini yang perlu dievaluasi memang karena mekanisme permintaan informasi yang terlalu panjang, maka kita nggak bisa dapat informasi atau laporan mereka itu. Kalau nanti misalnya dapat laporan, kita bisa langsung cek. Nah, jadi audit sosialnya bisa langsung dijalankan lagi kalau informasi yang kita minta itu kita minta laporan keuangan dan laporan pelaksanaan proyek itu. Tapi sampai sekarang belum dikasih. Setelah kita mengadakan pendiskusian dengan pihak Kapolres, kalau pihak polisian tidak mampu menangkap basah pelaku korupsi ini, maka masyarakat akan rame-rame menangkap dengan cara sendiri. Ketika masyarakat mengetahui penyelewengan, maka segera melaporkannya
ke aparat penegak hukum, dan ketika penegak hukum itu sendiri juga mencoba memainkan ya, menjadikannya sebagai ATM air berjalan, masyarakat pun juga melakukan langkah-langkah yang konkret, yaitu melaporkan ke instansi yang atas gitu. Orang tua itu sering membicarakan, bilang, apanya sebenarnya yang gratis dari sekolah? Kenapa masih ada pembayaran-pembayaran? Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan dari ibu-ibu, bagaimana cara apanya yang dibayar, sehingga semua ibu-ibu di sana itu sadar, bilang haknya untuk anaknya sekolah gratis. Dan kita juga mendatangi beberapa sekolah yang di Makassar itu ada yang bersubsidi penuh dan ada juga yang tidak bersubsidi penuh. Ada yang berhasil di Borong Jambu 1, 2, 3. Dan sepertinya kebijakan pemerintah itu di sana membuat kepala sekolah makin kaya. Jadi di situ bagaimana caranya kalau kita kumpulkan ibu-ibu juga di sana, kita juga bisa bagaimana dia kayak demo-demo begitu untuk melakukan audit sosial kaitannya dengan pembangunan embung. Namun setelah kami mencoba untuk mendorong masyarakat untuk bisa eksis sendiri, kami mulai mencium ada kepentingan-kepentingan politis bermain di situ. Ini menjadi kebablasan, seperti itu. Jadi keterbukaan informasi ini dipakai mereka untuk kepentingan 2013 di mana Kudus itu akan melakukan pilkada. Saya masih cenderung berkeyakinan bahwa bergerak bersama masyarakat itu jauh lebih penting, jauh lebih memiliki daya dorong. Tapi kita juga mestinya juga punya strategi-strategi yang tidak betul-betul murni fight dengan pemerintahan ya, tetapi mungkin saja, karena kan saya yakin juga bahwa setiap pemerintahan ini kan pasti ada champion-champion ya, yang mau diajak berubah dalam tanda petik. Ada beberapa orang dan tinggal mungkin gimana kita mengidentifikasi itu. Jadi kalau bercerita tentang pengalaman perubahan sosial, kalau kita di Bali agak sedikit berbeda, karena yang kita advokasi justru badan-badan publiknya. Jadi awalnya yang terjadi adalah sama, jadi KIP itu dipergunakan oleh LSM, oleh partai, oleh tokoh politik yang punya kepentingan gitu. Itu digunakan betul untuk mereka memainkan isu gitu. Jadi bukan kepentingan di grassroots atau kepentingan masyarakat sipil, misalnya kayak orang tua murid atau tani gitu, belum sampai di sana lah. Setelah audit sosial adalah munculnya gerakan-gerakan dari para orang tua murid bahwa selama ini mereka merasa dibodohi oleh sekolah. Banyak yang kemarin meminta agar beberapa regulasi itu sekarang diinformasikan ke komite. Nah, komite selama ini yang ada ternyata juga tidak memahami apa itu APBS. Jadi mereka hanya jadi orangnya sekolah. Perda nomor 26 tahun 2009 terkait dengan pembuatan peraturan daerah dan revisi di dalamnya menyebutkan tentang transparansi, akuntabilitas, partisipatif. PP yang mengatur tentang desa Pasal 64 menyebutkan partisipatif, transparansi, akuntabilitas. Sebenarnya tanpa undang-undang KIP pun harusnya sudah berjalan. Nah, daya dorong kita, spirit kita untuk membuat gerakan sosial yang lebih besar, pintu masuk untuk mengetahui transparansi terkait dengan anggaran-anggaran publik yang dilakukan oleh badan-badan publik, pintu masuknya mau dari mana? Ditransparansikan. Tapi apa kita tahu di dalamnya kalau tidak memahami konteks perencanaannya? Undang-undang keterbukaan informasi publik ini relatif baru gitu ya. Bahkan bagaimana lembaga atau yang disebut badan publik ini harus transparan, itu juga sebuah praktek yang baru gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa lembaga itu bukan sekedar undang-undang. Tidak sekedar undang-undangnya dibentuk lalu kemudian seluruh instansi pemerintah akan transparan. Tidak selesai undang-undang KIP dibuat dan disahkan dan diterapkan, kemudian komisi informasi dibentuk, lalu kemudian seluruh masyarakat bisa transparan. Tidak cukup itu. Situasi yang kita hadapi di lapangan ini kan masyarakat merasa tidak berdaya, masyarakat tidak tahu harus seperti apa, masyarakat juga tidak tahu harus melakukan apa. Bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi, bagaimana masyarakat bisa mempertanyakan
kepada pemerintah yang paling bawah, unit pemerintahan yang paling bawah tentang proyek-proyek pemerintah yang tidak sesuai dengan besteknya sendiri, tentang proyek-proyek yang tidak sesuai dengan aturannya. Saya kira ini adalah proses pelembagaan demokrasi yang dicoba dilakukan oleh IJW bersama seluruh jaringannya. Kadang-kadang prosesnya tidak selalu mulus, kadang-kadang muncul konflik, ya, kadang-kadang muncul ketegangan-ketegangan. Tetapi itulah sebuah upaya, sebuah perjalanan untuk membentuk sebuah praktek baru, untuk membentuk sebuah lembaga baru yang lebih transparan, untuk membentuk sebetulnya kerangka kelembagaan baru, bagaimana transparansi, bagaimana keterbukaan itu menjadi sebuah kewajaran, menjadi sebuah realitas yang sehari-hari memang harus dilakukan. Seperti pengalaman di Blitar itu, dengan keterbukaan informasi publik, masyarakat tahu ternyata untuk mendapatkan sertifikat nggak semahal seperti yang harus mereka bayarkan selama ini, gitu ya. Ternyata ada sesuatu yang ditutup-tutupi, gitu, karena ada subsidi pemerintah yang tidak mereka ketahui, gitu. Jadi fakta ini menunjukkan bahwa selama ini praktek korupsi salah satunya bersembunyi di balik ketertutupan informasi, dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik jelas menjadi instrumen bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi, untuk bisa melawan sebetulnya praktek-praktek korupsi yang merugikan mereka. Pengalaman teman-teman di Sedang Bedage dan juga di Blitar ini bisa menjadi inspirasi. Kalau kita bisa menggunakan Undang-Undang KIP dengan baik, kita akan bisa mendapatkan informasi, dan informasi ini sangat penting dan juga sangat strategis dalam konteks pembelaan hak masyarakat. Datangi ke sini untuk wawancara dia gitu. Oh, beliau tak dia tadi ada meninggal orang tua laki-lakinya Bapak Topik Batubara di Medan. Alamatnya ada nggak Pak? Alamat layaknya itu loh. Baliknya kemana Pak? Rumahnya di mana Lan? Ya, tapi kenapa kemarin janji bisa wawancara? Soalnya kita kan kemarin mau ngomongin tentang persoalan tarif PNPM itu. Tadi udah mau pergi apa udah pergi gitu. Yalah. Nanti kita masuk nanti tuh. Ini mau makan. Ya. Kalau kita nggak ada janji kan? Kan nggak ada janji. Ini mau makan ya. Siapa yang bisa bicara tentang PNPM Lan? Selain Bupati? Iya, tapi dalam hal ini kita pengen tahu apa namanya Bupati dalam hal ini tanggapannya bagaimana gitu loh. Ya langsung aja ke satgasnya Pak Bupati langsung. Kemarin janjinya gimana sih Lan sama Pak Bupati? Enggak, semalam itu bagaimana janjiannya dengan Pak Bupati? Diputar, tong kali tong diputar, tong kali tong, joko-jokotan, saling tuju, saling gigit, joko-jokotan, saling caplok. Semakin bosan kita dibuatnya, biar lupa akar masalahnya. Terombang ambing
masyarakat terombang-ambing melihat kenyataan tingkah para pemimpin yang telah disumpah untuk menjadi pemimpin dan seharusnya